Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Andi Istiabudi, di channel YouTube Andi Istiabudi. Saya lagi senang nih, karena beberapa hari yang lalu, tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023, saya berkesempatan bertemu kembali dengan salah satu legenda sepak bola Indonesia. Legenda ini sudah sangat terkenal, terutama pada tahun 90-an. Semua pencinta sepak bola pasti tahu nama Kurniawan Dwi Yulianto. Jadi bisa dibilang Kurniawan ini adalah idolanya pencinta sepak bola nasional pada tahun 90-an. Jadi sebelum eranya Bambang Pamungkas, bisa dibilang Kurniawan inilah yang jadi bintang atau pemain idola dari timnas Indonesia saat itu. Nah, sebenarnya ini bukan pertemuan pertama saya dengan Kurniawan, tapi pertemuan kali ini sangat istimewa bagi saya karena pada pertemuan kemarin ini saya berhasil mendapatkan atau meminta kesediaan dari Kurniawan untuk menandatangani buku ini. Buku Liga Indonesia terbitan tahun 90 berapa ini ya? Sebentar kita lihat dulu. Terbitan tahun 98. Jadi buku ini teman-teman sudah berusia 25 tahun atau seperempat abad. Nah, buku ini bisa teman-teman lihat masih dalam kondisi cukup terawat, walaupun ada beberapa sudah termakan usia dikit, tapi bisa dibilang kondisinya 90%. Buku ini teman-teman berisikan tentang informasi mengenai tim-tim yang berlaga di Liga Indonesia, tepatnya pada musim 98-99. Nah, buku ini diterbitkan oleh tabloid Go, yang mana tabloid ini sendiri sudah tidak lagi eksis ya, atau sudah tutup. Dan teman-teman bisa lihat harganya pada saat itu adalah 20.000. Teman-teman bisa lihat 20.000. Nah, dulu saya beli karena memang saya ada sejak saya kecil saya suka sepak bola nasional. Jadi pada saat tabloid Go akan merilis buku ini dengan diiklankan pada tabloid Go, tanpa pikir panjang, pada saat itu saya langsung membelinya. Dan kemungkinan besar buku ini tidak dijual di toko buku semacam Gramedia, karena dulu bagi yang ingin membeli buku ini harus memesan langsung ke tabloid Go. Dan memang bisa dibilang ini merupakan satu dari sedikit, mungkin satu-satunya ya, buku yang membahas sepak bola nasional tapi statistiknya cukup lengkap. Nih teman-teman, saya tunjukkan contohnya ya. Jadi ada kayak beberapa statistik tuh, statistik dari Liga Indonesia pertama, statistik tuh ada lengkap, ada hasil-hasil grupnya tuh, wilayah barat, lengkap nih teman-teman. Dan sulit didapatkan informasi ini di buku-buku atau bahkan di internet sekalipun, karena sudah sangat jarang. Kalaupun masih ada yang memiliki data-data statistik pertandingan Liga Indonesia yang lama, biasanya itu merupakan dari clipping-clipping koran, dan itu pun sudah sangat langka dan jarang di Indonesia. Mungkin hanya sebagian yang memang penggemar berat sepak bola nasional yang akhirnya mengumpulkan clipping-clipping tersebut dan masih menyimpannya hingga saat ini. Jadi bisa dibilang buku ini cukup langka, dan tidak hanya langka tapi yang lebih utama adalah nilai dari informasi yang ada di buku ini sangat-sangat penting untuk sejarah sepak bola nasional itu sendiri. Bahkan kalau dipikir, kita mungkin tidak akan sulit menemukan data siapakah yang mendapatkan kartu kuning misalnya di final Liga Indonesia kedua atau ketiga, atau bahkan yang pertama. Ya mungkin ada di internet, tapi kan sangat jarang informasi tersebut, karena pada saat Liga Indonesia pertama kali diadakan tahun 94, musim 94-95, bisa dibilang
internet belum berkembang pesat di Indonesia. Jadi ketika internet sendiri kan baru berkembang pesat itu sekitar pertengahan tahun 2000-an ya, mulai banyak digunakan. Nah, tapi pada tahun 90-an banyak informasi yang tercatat masih dilakukan secara manual. Nah, itulah tantangannya. Jadi buku ini sangat tidak ternilai karena informasi yang ada di dalamnya. Jadi saya sendiri saat ini sedang menyusun menulis sebuah buku tentang sepak bola nasional. Mudah-mudahan kelak juga bisa menjadi referensi bagi teman-teman pencinta sepak bola nasional untuk mendapatkan informasi tentang sepak bola nasional itu sendiri. Nah, kembali ke soal Kurniawan. Tadi kan saya katakan bahwa pertemuan saya dengan Kurniawan itu kali ini sangat istimewa. Jadi sebelumnya saya sudah beberapa kali bertemu dengan Kurniawan. Nah, tapi di pertemuan kemarin tersebut saya berhasil mendapatkan tanda tangan Kurniawan. Sebenarnya saya sudah memiliki tanda tangan Kurniawan, tapi baru beberapa bulan yang lalu saya berpikir, wah, kenapa saya tidak minta tanda tangan Kurniawan di buku ini? Alasannya adalah pada bagian covernya bisa teman-teman lihat ada gambar 4 pemain ini yang sangat terkenal di tahun 90-an ya. Nah, sebelah kiri Widodo Ciputra dengan menggunakan seragam Persija pada saat itu. Di sini Kurniawan seragam tim nasional. Kalau teman-teman yang ini adalah Iwan Syah. Iwan Syah ini pemain dari Persiraja Banda Aceh. Dulu pada akhir tahun 90-an sempat diisukan bakal pindah ke Persib Bandung, tapi ternyata batal. Jadi padahal bisa dibilang Iwan Syah ini salah satu pemain berbakat yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Dia posisinya sebagai striker dan bisa dibilang dia skillnya cukup baik pada saat itu, sehingga banyak menarik klub-klub di Indonesia. Cuman sayangnya mungkin rasa cintanya yang besar terhadap tanah kelahirannya di Aceh, maka dia akhirnya batal pindah ke Persib Bandung pada saat itu. Isunya seperti itu. Nah, kalau yang kanan ini bisa teman-teman lihat, ini adalah Bejo Sugianto, pemain legendaris dari Persebaya Surabaya nih. Tuh. Nah, pas kemarin saya bertemu dengan Kurniawan, saya meminta kesediaannya untuk menandatangani. Nah, ini dia teman-teman. Nih. Teman-teman bisa lihat. Nih, kemarin saya minta Kurniawan menandatangani ini. Jadi, saya berharap kalau misalnya Mas Widodo Ciputra melihat video ini, saya berharap bisa bertemu dengan Mas Widodo lagi. Walaupun sebelumnya sebenarnya saya sudah pernah bertemu dengan Mas Widodo, cuman seperti saya katakan tadi, dulu saya tidak terpikir untuk meminta tanda tangan di cover buku ini. Jadi saya sangat berharap bisa melengkapi tanda tangan dari para pemain yang ada di cover buku ini. Tanda tangan Widodo, tanda tangan Sugianto juga. Kalau teman-teman bertanya, kenapa saya tidak minta tanda tangan Iwan Syah? Karena sepengetahuan saya ya, mohon maaf kalau saya salah, dari kabar yang saya dengar, itu Iwan Syah itu merupakan salah satu korban dari tragedi tsunami tahun 2004. Jadi konon dia hilang dan tidak ditemukan Iwan Syah ini. Dan memang tidak ada berita lagi sih sejak tsunami itu. Dulu ada berita sempat di salah satu media bahwa Iwan Syah hilang pas tragedi tsunami tahun 2004 di Aceh. Dan sepertinya memang dia menjadi korban Iwan Syah ini. Kalau teman-teman penasaran Iwan Syah seperti apa, saya lihat di sini ada nih. Bentar ya. Nih. Ini teman-teman, ini ada Iwan Syah. Salah satu pemain yang menurut saya sangat berbakat yang dimiliki oleh Aceh dan Indonesia. Sepertinya sudah almarhum. Jika memang betul Iwan Syah sudah almarhum, mudah-mudahan diberikan ketenangan dan terima segala amal ibadahnya. Itu teman-teman. Jadi
itu tadi yang saya katakan. Jadi saya cukup senang kemarin bisa mendapatkan tanda tangan Kurniawan di sini. Nih, kita bisa lihat tuh. Nih, tanda tangan langsung. Tuh. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan tanda tangan Sugianto dan Widodo. Itu harapan saya. Gitu teman-teman. Ini buku ini saya berharap bukan hanya saya yang memiliki buku ini, tapi ada juga orang lain, sehingga paling tidak memperkaya literasi sepak bola nasional kita. Karena bisa dibilang bacaan tentang sepak bola nasional itu sangat minim di pasaran ya. Bahkan kalau ini pendapat saya pribadi, kalau misalnya kita ingin membangun industri sepak bola nasional yang kompetitif dan maju secara profesional, tidak hanya kita memikirkan tentang merchandise, jersey, ya kan, atau barang-barang lainnya yang berkaitan dengan sepak bola nasional, tapi juga sebaiknya mulai dipikirkan bagaimana kita memiliki banyak literasi bacaan yang terkait dengan sepak bola nasional. Karena meskipun kita mengenal banyak sosok sepak bola hebat Indonesia, misalnya kayak Bambang Pamungkas, ada Ricky Yakobi, ada Bambang Nudiansyah, ada Oni Wabia, ada Obi Darwis, ada Fahri Husaini, ada Ajat Sudrajat, dan masih banyak lagi talenta-talenta legendaris yang pernah dimiliki Indonesia. Tapi kalau misalnya bahan informasi tentang mereka sangat sedikit, sangat disayangkan bukan? Karena memang kalau teman-teman lihat di internet pun hanya beberapa website ataupun akun media sosial yang khusus membahas mengenai sepak bola Indonesia masa lalu. Nah, mudah-mudahan kedepannya lebih banyak literasi bacaan sepak bola nasional. Itu teman-teman. Itu saja yang saya ceritakan. Jadi pas kemarin itu, jadi saya bertemu dengan Mas Kurniawan tuh pada saat setelah latihan timnas U23. Gitu. Sebelumnya saya janjian dengan Mas Bima Sakti yang memang saya sudah kenal. Lalu Mas Bima Sakti memperkenalkan saya kepada Mas Kurniawan setelah latihan. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi buat Mas Widodo dan Mas Bejo Sugianto, kalau menonton video ini, saya berharap Mas Widodo dan Mas Bejo berkenan meluangkan waktu untuk menandatangani cover buku ini. Gitu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.